Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Jarwa Fish, dan ceritanya kali ini saya mau mengupdate perkembangan dari ikan cana maru, salah satu ikan peliharaan saya yang sebelumnya berada di kolam dan saat ini sudah saya pindahkan di akuarium. Kurang lebih sekarang mungkin sudah 1 bulan ikan ini di akuarium, dan alhamdulillah syukurnya ikan ini masih sehat, masih hidup, respon makan juga baik, kemudian ikannya juga lumayan lincah. Dan yang saya mau bahas kali ini adalah tentang seni memelihara ikan cana maru ya. Kan di luar sana banyak yang bilang kalau memelihara ikan cana maru itu untuk mendapatkan ikan yang bagus perlu kesabaran, perlu keuletan, kemudian konsisten juga. Tentu dibarengi dengan ilmu yang didapat dari berbagai macam sumber referensi. Nah, kalau bagi saya sendiri, salah satu seni memelihara ikan maru itu adalah ketika kita bisa menyentuhnya seperti ini ya. Kita bisa memegang-megangnya, kemudian ikannya tenang. Nah, itu kalau menurut saya sesuatu yang unik, yang mungkin tidak semua ikan, saya juga kurang tahu, yang pasti dari beberapa ikan yang saya pelihara yang bisa saya pegang-pegang seperti ini ya cuma jenis cana maru ini ya. Mungkin cana-cana yang lain juga bisa karena saya pernah menontonnya di video-video orang lain ya. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba gimana sih, atau bertanya-tanya gimana caranya supaya ikan cana maru peliharaan kalian itu bisa dipegang-pegang seperti ini. Nah, berikut saya kasih tipsnya ya. Mungkin tips ini bisa kalian coba atau tidak pun juga tidak masalah sih. Yang pasti ceritanya saya cuma mau berbagi aja. Nah, kalau ukuran cana maru yang saya miliki ini kan kurang lebih ada sekitar mungkin 50 cm ya. Dan efek gigitan dari cana yang saya pelihara ini juga lumayan sakit, apalagi kalau pas menggigitnya itu pas di telapak jari ya, atau di telapak tangan, itu lumayan, bahkan kalau saya bilang tidak jauh berbeda rasanya jika terkena pisau, bahkan mungkin bisa lebih sakit karena giginya itu kan lumayan banyak ya. Jadi ya kurang lebih seperti inilah efek gigitannya. Dan saya sendiri sebenarnya juga males kalau masukin tangan kemudian digigit ikan cana ini. Tapi ya mau nggak mau sudah menjadi resiko ya mungkin bagi kalian yang ingin coba pegang-pegang ikan cana. Nah, langsung saja ke tips yang pertama. Ketika kuras akuarium otomatis kan airnya surut. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan tangan kita ke cana maru peliharaan kita. Nah, yang kita bisa memegang-megangnya ya pelan-pelan aja, nggak usah ditekan, dilus-lus untuk membiasakan si ikan cana itu dengan tangan kita. Dan tips yang kedua adalah megangnya itu ketika apalagi pertama kali memasukkan tangan ya, jangan langsung tangan kita itu ditempatkan di depan mulutnya. Kalau pengalaman saya pribadi dengan ikan saya ini, ketika tangan berada di depan mulut ikan yang saya pelihara ini, otomatis ikannya itu akan menyerang. Nah, tips amannya adalah peganglah bagian di belakang siripnya. Karena apa ya, ikan itu nggak akan bisa menggigit gitu loh kalau kita pegangnya di belakang siripnya. Nah, ikuti aja ketika ikannya bergerak, tangan kita mengikuti. Tapi ya itu tadi ya, pastikan untuk apa itu namanya, cara memegangnya itu atau menyentuhnya itu di belakang sirip atau kepalanya supaya kita tidak tergigit. Terus tips yang ketiga adalah tentang cara memegangnya ya.
Cara memegangnya itu kalau bisa nggak usah, untuk pertama-tama nggak usah apa ya namanya, nggak usah terlalu ditekan, nggak usah terlalu dipaksa, pelan-pelan aja ikuti ikan itu bergerak, yang pasti tangan kita nyentuh ikannya itu aja dulu. Nah, nanti lama kelamaan ikan itu bakal apa ya rasa namanya, mungkin tenang ya atau capek. Nah, setelah itu baru bisa kita mainkan ikannya, bisa kita elus-elus. Ketika ikan itu udah diam, udah tenang, kita bisa pegang-pegang. Bahkan saya pernah coba, ketika ikan udah tenang itu saya angkat dengan tangan satu, ikannya itu nggak berontak. Nah, mungkin itu ya. Kemudian berhubung saya peliharanya di akuarium yang tidak terlalu besar, mungkin dampak positifnya itu saya bisa lebih leluasa untuk mengontrol ikannya. Kemudian kan ruang gerak ikannya juga sempit ya, otomatis tangan kita untuk memegang ikan itu lebih mudah. Nah, mungkin itu. Dan mungkin ini saja ya video yang saya punya kali ini tentang tips untuk memegang atau supaya ikan cana peliharaan kita itu bisa kita pegang, bisa kita ajak bermain. Bahkan mungkin nggak kalah serunya mungkin ketika kita punya kucing atau anjing, kita bisa mengelus-ngelusnya. Dan ternyata saya sendiri membuktikan bahwa ikan cana itu bisa kita perlakukan seperti itu. Yang pasti kita harus sabar ya, apalagi kalau ditaruh di akuarium seperti ini, kita harus kenali dulu karakter ikannya. Jangan sampai ikan itu terlalu berontak, takutnya nanti malah akuarium yang kita gunakan untuk memelihara ikan ini malah pecah, kita sendiri yang repot. Nah, mungkin ini saja video yang saya punya kali ini. Terima kasih telah berkunjung di channel Jarawak Wis, dan sampai berjumpa kembali di konten-konten berikutnya. Salam pecinta ikan.